Satu lagi, monitor yang meramaikan pasar 24 inci 240 Hz. Halo, saya Jun. Buat yang udah ngumpulin budget sampai 1,5 jutaan dan pengen beli monitor 24 inci, ya saran saya ambil langsung 240 Hz. Karena ya kalau dilihat harga normal 1,7, 1,8 gitu ya, pakai voucher masih bisa lah dapat di angka 1,5. Dan sekarang ini kondisinya pasarnya lagi penuh sesak di area 1,5 sampai 2 jutaan. Kalau kita lihat di harga 1 jutaan itu udah penuh monitor 100, 120, 144 Hz. Bahkan ada yang nyempil 165 di sana. Tapi begitu kita bilang 1,5 juta ke atas, ini udah masuk level monitor gaming dan di dalamnya udah ada 180 Hz, ada 200 Hz dan sekarang kemasukan 240 Hz. Selisih harganya dikit-dikit semua, bre. Kondisi ini sebenarnya malah berpotensi nggak enak ya. Ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, monitor kelas murah harganya semakin anjlok lagi dan yang di atas bisa turun. Atau yang kedua terjadi sebaliknya. Karena ini udah penuh banget, akhirnya ya udahlah dinaikin aja biar kelihatan ada selisihnya. Dimana kalau kita lihat historinya, ya dua-duanya terjadi sih ya. Awalnya yang 180 Hz turun, 200 Hz turun, terus habis ngumpul di sini ternyata dinaikin lagi. Dan hal ini terjadi bukan hanya di monitor, tapi di komponen lain seperti CPU misalkan. CPU baru dari Intel keluar, harganya harusnya 3-4 jutaan. Menggantikan generasi sebelumnya yang harganya juga sama. Tapi ternyata begitu sampai ke pasaran, kalau dibikin harganya selisih dikit, yang lama nggak bakal laku. Akhirnya yang baru dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Aduh. Tapi ya sudahlah, namanya harga nggak bisa diapa-apain. Kita langsung lihat aja performance monitor ini seperti apa. Ini adalah Dell 2426HG yang saya dapat di harga 1,5 jutaan gede, hampir 1,6 dengan voucher. Menggunakan panel IPS berukuran 23,8 inci viewable area, resolusi 1920 x 1080, 8 bit, refresh rate 240 Hz, response time-nya agak berani, nulis 0, milisecond pada extreme mode, tapi ditulis juga 1 milisecond. Mana yang benar? Ntar kita ukur. Color gabutnya 99% sRGB, brightness maksimum 300 nits dengan kontras rasio 1000:1. Semuanya standar monitor di kelas ini. Desainnya juga sama, nggak ada yang spesial karena emang nggak bisa diapa-apain lagi di harga segini. Build-nya full plastik dengan base stand berbentuk logo Superman, kaki pendek dengan bracket cable management di belakang, dan ergonomis yang cuma bisa tilt aja. Panel bezel-less 3 sisi dengan bagian belakang polos, nggak ada apa-apaan, bahkan nggak ada ventilasi pembuangan panas. Tapi udah support VESA wall mount 100x100. Pengaturan OSD udah menggunakan joystick di bagian kanan layar dan ada yang unik di sini karena di bawah joysticknya ada tombol power. Monitor lain biasanya tombol powernya jadi satu sama joystick. Tampilan OSD-nya juga cukup informatif dan nggak terlalu ribet. Connectivity ada 3, di mana biasanya cuma 2. Di sini ada 2 HDMI 2.3 yang udah support Full HD 240 Hz sekaligus VRR-nya. Serta ada satu DisplayPort 1.4 dengan kabel bawaan dikasih HDMI aja. Design and feature score standar 53. Ini bukan jelek ya. Semakin murah monitornya, semakin dikit fiturnya, skornya ya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Untuk performance, flicker terhitung aman buat kita yang sensitif. Pada luminance 100 nits yang didapat pada level brightness 18%, deviasi terang gelapnya 5%. Terhitung tinggi dibandingin yang lain tapi masih masuk dalam kategori aman. Naikin brightness ke 50%, deviasinya turun dikit jadi 4%, dan pada brightness 100% yang terukur 297 nits sesuai dengan speknya, deviasinya jadi tersisa 2,7% aja. Color gabut juga udah sesuai spek, 99% sRGB, 74,6% Adobe RGB, dan 79,1% DCI-P3. Berarti dia masih masuk kategori monitor sRGB. Dan memang benar dia punya mode sRGB yang brightness-nya di set 149 nits, sedikit di atas standar ideal untuk luminance. Black-nya 0,12 nits yang menghasilkan kontras rasio 1184:1. Putihnya hampir oke, 6200 Kelvin, gamma juga udah cukup bagus, udah konsisten di 2,2, dan gray balance-nya juga oke. Akurasi warna juga udah bagus. Jarang-jarang ngelihat yang kayak gini di mana monitor budget punya mode sRGB yang udah siap pakai. Mau dikalibrasi lebih bagus lagi biar putih dan gambarnya bisa semakin perfect, tapi kalau nggak juga nggak masalah. Walaupun saat luminance-nya diturunin ke 100 nits, kontras rasionya jadi turun dikit ke 1096:1. Uniformity juga udah oke banget. Luminance-nya udah seragam di semua area dengan beberapa memang lebih dari 2 delta C tapi masih masuk toleransi. Begitu pula dengan warna, hanya sedikit area yang lebih dari 2 delta E tapi masih masuk toleransi juga. Kemudian gaming performance
performance, display latency minimum 0,63 millisecond dengan average 3,97 standar. Nanti kita lihat gimana perbandingannya dengan yang lain. Response time, monitor ini punya 3 mode yang dinamakan response time juga, fast, super fast, dan extreme yang tadi katanya bisa 0, millisecond. Pada mode fast terukur responsnya biasa banget, tercepat 2,8 millisecond dengan average 5,62. Kita bisa harapkan ghosting akan nampak walaupun tipis. Pada mode super fast langsung kelihatan perbaikannya, tercepat jadi 2 millisecond dengan average jadi 4,26 dan tanpa overshoot. Gak spesial, tapi gambar bergerak harusnya akan jadi lebih bening. Dimana ini adalah setting respons terbaik karena pada mode ekstrim ternyata hanya mentok di 1,2 millisecond dan average-nya 2,39, tapi overshoot-nya parah banget. Bakal ngebayang putih semua. Aktualnya sesuai pengukuran, pada mode fast ghostingnya masih terasa dikit dan lumayan berkurang pada mode super fast, yang mana adalah mode respons terbaik. Naik ke ekstrim langsung berbayang putih semua, jadi nggak usah dipakai aja. Untuk skor, general use-nya not bad 86 dengan gaming fokus sedikit lebih baik di angka 89 poin. Sedangkan kreator fokusnya hanya bisa dapat 84 karena walaupun mode sRGB-nya siap pakai, tetap aja kontras rasio dan gamutnya tidak terlalu spesial. Sekarang kita lihat performance-nya dibandingkan monitor lain di kelasnya. Saya compare dengan beberapa dari kelas 200Hz, 240, dan satu yang bisa 260Hz, Philips Evnia 24M2N3200PF yang baru aja saya tes kemarin. Kontras rasio not bad, ada di level 1100-an, dia ada di tengah-tengah berarti karena standar monitor IPS di kelas ini ada yang 1000, ada yang bisa sampai 1200. Color gamut juga standar monitor sRGB, udah bisa mepet 100% setara dengan Philips dan MSI MAG 245FX24. Display latency juga terhitung biasa aja, ada yang lebih cepat dari dia tapi ada juga yang lebih lambat. Sedangkan untuk response time dia terhitung agak lambat dibanding yang lain walaupun selisihnya nggak terlalu banyak. 2 millisecond tercepat dibanding lainnya yang banyak terukur 1,6 millisecond. Aktualnya sih nggak akan bisa terlalu terasa kali ya. Kesimpulannya, untuk warna baik secara kontras rasio maupun secara color gamut biasa aja, nggak ada yang spesial. Dia masuk kategori sRGB dan udah hampir bisa mentok 100% sRGB. Dia juga udah punya mode sRGB bawaan di mana untuk monitor yang saya tes ini punya kualitas out of the box yang udah bagus. Kalau akurasi bukan satu hal yang kritikal, maka monitornya udah bisa langsung dipakai tanpa perlu kalibrasi. Tinggal permasalahannya adalah nggak ada klaim bahwa dia pre-calibrated dari pabrik. Jadi nggak ada yang bisa menjamin bahwa monitor lain yang sama akan punya kualitas sRGB yang sama. Jadi sekali lagi, kalau memang kamu butuh akurasi warna dan itu kritikal banget untuk pekerjaan kamu, wajib kalibrasi sendiri. Gak boleh copy ICC profile dari orang lain. Makanya udah nggak saya share lagi. Terus warna udah standar, gaming performance juga ternyata standar. Baik latency maupun response time-nya ada monitor lain yang lebih kenceng, tapi ada juga yang lebih lambat dari monitor ini. Secara harga juga kurang lebih sama dengan yang lain. Jadi dengan munculnya monitor ini, ya bikin kita semakin bingung aja. Tinggal gimana dengan after sales-nya? Saya kurang paham apakah Dell termasuk yang bagus untuk klaim garansinya atau seperti apa. Kalau kamu punya pengalaman, bisa langsung di-share aja di kolom komentar. Dan kalau memang monitor ini sesuai dengan budget dan kalau dilihat kayaknya cocok nih buat gua, tapi kamu malah searching, bisa langsung klik aja linknya ada di bagian bawah video ini.